Amin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ini majelis yang ke-23. Majelis yang ke-24 dari syarah kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah karya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, Kitabul Ijarah. Kitab Al-Ijarah. Iya. Al-Ijarah diambil dari kata Al-Ajr. Al-Ajr itu adalah Al-Iwad. Adalah bayaran atau ganti dari apa yang dikedepankan untuknya. Iya. Dan secara istilah ijarah adalah akad ala manfaatin mubah min ainin muayyanah atau mawsufatin fi dhimmah muddatan ma'lumah atau amalin ma'lum bi'iwadin ma'lum. Jadi secara istilah akdun ala manfaatin mubah. Dia adalah akad terhadap sebuah manfaat yang mubah. Manfaat yang apa? Manfaat yang mubah, yang boleh. Ya. Min ainin muayyanah, dari barang tertentu, atau mausufun fi dhimmah, atau sesuatu yang sudah disifatkan di dhimmah, muddatan ma'lumah, pada waktu yang telah dimaklumi. Ya, ini bentuk yang pertama ya dari ijarah. Jadi dia melakukan akad untuk memanfaatkannya dalam tempo tertentu. Ya, dia memanfaatkan sesuatu atau barang tertentu. Ya, apakah barang yang sudah ada atau sesuatu yang mausuf dia dhimmah, sesuatu yang dijanjikan atau dijelaskan akan menjadi tanggung jawabnya. Ya. Berada di atas pundaknya. Nah, ini bentuk yang pertama. Contoh, dia menyewa misalnya mobil. Ya. Ini ijarah. Sebab mobil adalah apa? Manfaat. Dia adalah manfaat. Mubahah, manfaat yang dibolehkan. Jelas ya? Maka ini contohnya. Contoh lain dari bentuk ijarah. Au ala amalin ma'lumin bi'iwadin ma'lum. Atau dia melakukan akad terhadap sebuah pekerjaan yang tertentu dengan apa? Dengan gaji atau bayaran yang sudah dimaklumi. Ya, ini kalau dia mempekerjakan seseorang, diakad dengannya. Ini kita kerja misalnya rumah ini dia tunjukkan bagaimana gambarnya misalnya, atau bagaimana bentuk pekerjaannya. Yang penting bentuk pekerjaannya dimaklumi. Terus dia terangkan bayarannya sekian. Bayarannya apa? Sekian. Ini juga disebut apa? Ijarah. Jadi nampak dari sini bahwa ijarah ada dua bentuk. Nampak dari definisi bahwa ijarah ada dua bentuk. Bentuk yang pertama dia ijarah sewaan terhadap sebuah manfaat. Ya. Jadi kalau hal yang tidak ada manfaatnya, itu tidak boleh disewa, tidak masuk dalam bentuk sewaan. Kemudian manfaat yang mubah, harus manfaatnya apa? Mubah, manfaat yang boleh. Dan ini akan kita lebih rinci lagi nanti. Ya. Jadi dia kadang sewaan dalam bentuk manfaat, dan kadang dia menyewa dalam bentuk akad kerja terhadap pekerjaan tertentu. Ya.
terhadap apa? Pekerjaan tertentu dan semuanya pada kurun waktu yang telah ditentukan. Itu namanya penyewaan. Jelas ya? Iya. Maka ini dua jenis dari ijarah. Nah, ijarah ini disyaratkan oleh para ulama 3 syarat. Syarat yang pertama, manfaat yang dimaklumi. Harus diketahui apa? Manfaatnya, dan manfaatnya adalah dimaklumi. Ada oleh kedua belah pihak. Dimaklumi oleh kedua belah pihak. Iya. Dimaklumi oleh orang yang menyewakan dan dimaklumi oleh orang yang apa? Yang menyewa. Nah, misalnya dia menyewa rumah. Nah, ini manfaatnya apa? Dimaklumi. Manfaatnya dimaklumi. Ya. Baik. Kemudian yang kedua disyaratkan untuk mengetahui berapa harga sewaannya. Yang kedua, ma'rifatul ujur. Diketahui berapa harga sewaannya. Jelas? Sebab apabila tidak diketahui harga sewaan, ini dia masuk ke dalam perkara yang tidak apa? Tidak jelas. Dan ini yang menimbulkan adanya darar antara kedua belah pihak. Ya, dan banyak lagi pelanggaran yang lain yang muncul disebabkan karena ini. Ya. Kemudian yang ketiga, disyaratkan bahwa apa yang disewa itu adalah sesuatu yang boleh secara apa? Secara syar'i, bukan hal yang diharamkan. Bukan hal yang diharamkan. Kalau dia adalah manfaat yang diharamkan, maka tidak boleh dia apa? Disewa dan tidak syah padanya penyewaan. Iya. Jelas ya? Baik. Dan ini bentuk dari apa? Sewa menyewa yang seseorang boleh bekerja di dalamnya. Ya, jadi kalau dibahasakan dengan bahasa kita, penyewaan yang kadang kita menyewa dan dimaklumi, menyewa itu seperti misalnya dia kaitannya dengan manfaat. Kita sewa tenda, kita sewa rumah, sewa motor. Ya, jelas ya. Kalau mempekerjakan buruh, ya itu lain lagi, mempekerjakan namanya disebut. Tapi itu dalam istilah setelah kita terangkan itu apa namanya? Dia menyewa sebab memberikan apa? Ya sama sebenarnya, hakikatnya sama. Ya. Cuma ini manfaatnya dia dalam bentuk benda, ini dalam bentuk apa? Pekerjaan. Dalam bentuk pekerjaan. Jelas ya? Maka harus dibolehkan. Apa yang disewa itu adalah hal yang diperbolehkan. Ya. Kalau kita sudah mengetahui hal ini, maka Asy-Syaukani menjelaskan 3 syarat ini dalam ucapannya. Kata beliau, tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i. Ya. Nah, tentang sewa menyewa ini ada syariatnya dalam Al-Quran ya. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Sungguhnya sebaik-baik yang engkau beri, yang engkau menyewanya adalah apa? Orang yang kuat dan apa? Lagi terpercaya. Amin. Ya. Dan ada di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadits Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada seorang nabi pun kecuali dia apa? Mengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, "Wa anta? Dapatkah engkau juga ya Rasulullah mengembala kambing?" Kata beliau, "Na'am kuntu ar'aha ala qaratit li ahli Makkah." Kata beliau, "Iya, saya mengembala kambing milik penduduk Mekah dengan bayaran sejumlah qaratit." Ya, ini penyebutan apa? Bayarannya, dan beliau disewa untuk itu. Ya, beliau dipekerjakan, itu artinya apa? Disewa.
untuk mengerjakan pekerjaan mengembala kambing tersebut. Ya. Jelas ya? Ya. Baik. Kemudian kata Syaukani, baik, kita itu tentang syariat sewa menyewa ya. Kemudian saya sudah terangkan syarat-syarat pembolehan sewa menyewa. Ada 3 syarat kita sebutkan. Nah, Syaukani berkata tajuzu ala kulli amalin lam yamna' minhu mani'un syar'i. Sewa menyewa dibolehkan. Ya, ini hukum sewa menyewa, dia adalah apa? Boleh. Terhadap setiap amalan yang tidak ada larangan syariat yang melarangnya. Maksudnya tidak ada dalil syar'i yang apa? Melarangnya. Ya. Kalau ada dalil syar'i melarangnya, maka apa? Tidak diperbolehkan sewa menyewa di situ. Dan ini akan diterangkan sebagian dari hal ini. Kemudian kata beliau, wa takunul ujratu ma'lumatan 'indal istijar. Dan hendaknya upahnya itu adalah upah yang dimaklumi ketika terjadi penyewaan. Ya, ini penyebutan syarat tadi ya. Syarat diketahui apa? Diketahui upahnya. Ya, harus dimaklumi upahnya berapa. Jelas ya? Upahnya berapa? Ya, diketahui upahnya berapa dan jenis kerjaannya bagaimana. Ya, kalau misalnya dia berkata, ya, saya bayar kamu untuk memperbaiki rumah ini. Disebutkan rumah. Jelas ya? Jelas. Ini berapa semuanya harganya dia telah hitung. Ya. Dan diikutkan ada hal yang tidak jelas dan apa yang roboh dari bangunan di sebelah sana. Ya. Jelas? Ya. Bangunan di sebelahnya, ya. Ada bangunan yang sudah tua, sudah mulai roboh. Ya, mungkin dia perbaiki, lainnya roboh lagi. Ya. Ini adalah hal yang apa? Tidak jelas dia menyewa orang di sini. Iya. Maka harus diketahui bagaimana pekerjaannya dan ujrah yang bayaran yang diberikan kepadanya di belakang pekerjaan tersebut supaya jelas. Ya. Dan yang berjalan sekarang kalau orang bekerja, maka kadang dia dihitung harian. Ya, dihitung pekanan. Apapun dia kerja maka dihitung apa? Harian. Maka ini adalah hal yang jelas, tidak ada masalah. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, "Fa illam takun kadzalika istahaqqal ajir bi miqdari amalihi inda ahli dzalikal amal." Ya. Kalau tidak disebutkan berapa gajinya atau berapa bayarannya, maka dia berhak, orang yang dipekerjakan ini dia berhak untuk mengambil upah sesuai dengan kadar amalan yang biasanya dibayar di kalangan apa? Di kalangan ya, orang yang mengerjakan pekerjaan itu. Ya, jadi kalau misalnya dia dipekerjakan di bangunan, ya, jelas ya, tidak diberikan atau tidak diberitahu berapa upahnya. Maka asalnya di bangunan itu orang tahu berapa upah harian, ya. Kalau dia misalnya adalah tukang ahli, ya, kalau dia misalnya bekerja ini, maka harganya sekian, pekerjaan ini harganya sekian. Kalau dia buruh berapa? Itu adalah hal yang diketahui sudah merupakan kebiasaan. Maka diukur dari situ. Diukur dari situ kalau tidak disebutkan atau tidak dimaklumi berapa upahnya. Itu yang menjadi ukuran. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa qad sabata an-nahyu an kasbil hajjam. Nah, di sini beliau menguraikan, beliau menyinggung ya, bahwa di dalam ijarah itu harus ada manfaat. Dan manfaatnya harus manfaat apa? Yang dibolehkan, bukan semua manfaat. Karena itu beliau terangkan di sini sejumlah perkara, mungkin saja dikatakan manfaat, tapi dia adalah manfaat yang tidak apa? Tidak dibolehkan. Nah, maka beliau telah menjelaskan di sini, wa qad sabata an-nahyu, dan telah tetap adanya larangan, maksudnya telah sahih ada larangan an kasbil hajjam, dari pekerjaan tukang hijaman. Ya. Yang pertama dari sewaan yang beliau anggap tidak boleh. Ya. Memberikan upah kepada apa? Orang yang melakukan apa? Orang yang melakukan bekam. Ya. Dan ini pendapat beliau rahimahullah. Dan khusus berkaitan dengan masalah tukang bekam, pekerjaan sebagai tukang bekam, ini berbeda pendapat para ulama. Dan yang benarnya di dalam masalah ini, bahwa bekerja sebagai tukang bekam, itu hukumnya adalah apa?
makruh. Hal yang makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa pekerjaannya adalah pekerjaan yang khabith. Disebutkan dengan bentuk kejelekan, hal yang tidak baik. Tapi bersamaan dengan itu Nabi memberi upah kepada tukang apa? Tukang hijamah. Jelas ya? Beliau memberi upah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa pekerjaannya itu adalah hal yang syah tapi kurang apa? Kurang disenangi atau hal yang makruh. Baik, ini berkaitan dengan hijamah. Berikutnya kata beliau, ya. Wa mahril bagi. Dan telah ada larangan dari mengambil dari mahar apa? Seorang pelacur. Ya, disebut mahar di sini maksudnya pemberian yang diberikan oleh seorang perempuan pezina atas perbuatan zina yang apa? Dia lakukan. Ya, jadi kalau ada yang menyewa misalnya seorang perempuan, dia berbuat zina dengannya kemudian dia bayar, maka ini adalah hal yang dia apa? Diharamkan. Sebab ini manfaat yang tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik. Kemudian berikutnya wahulwanul kahin. Untuk dua hal ini ada hadits ya yang menjelaskannya. Yang sebelumnya haditsnya adalah hadits Abu Hurairah. Iya. Ada juga dari hadits di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abu Mas'ud Al-Badri. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari harga anjing dan dari mahar pelacur dan dari hulwan al-kahin, dari pemberian yang diberikan kepada apa? Dukun. Ya, ini tiga yang semuanya apa? Dilarang, ya, diharamkan. Dan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Imam Ahmad, naha an kasbil hajjam wa mahril bagi wa samanil kalb. Nabi melarang dari pekerjaan sebagai tukang hijamah atau hasil dari hijamah, kemudian mahar seorang pelacur dan apa? Harga anjing. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi ini dalil yang melarangnya. Dan ini ijarah dalam hal ini tidak diperbolehkan. Menyewa dalam hal ini tidak diperbolehkan karena ini manfaat yang diharamkan. Demikian pula wa hulwanul kahin. Hulwan al-kahin adalah pemberian yang diberikan kepada dukun karena perdukunan yang dia jalankan atau yang dia berikan. Iya. Ini sudah kita bacakan haditsnya. Kemudian wa asbul fahl. Demikian wa asbil fahl. Demikian pula dilarang ya. Apa? Menyewakan apa? Air pejantan. Ya, dan ini sudah kita bahas ya di bab jual beli. Apakah diperjualbelikan atau disewakan, semuanya apa? Tidak boleh. Sebab Nabi melarang dari asbil fahl. Ya. Jelas ya? Nah. Ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa manfaat suatu sewaan itu harus dimaklumi. Harus hal yang maklum. Kalau dia tidak jelas, maka itu adalah gharar di dalamnya. Manfaatnya tidak jelas, maka ada bentuk apa? Gharar. Ya. Kemudian kata beliau, wa ujratil muadzin. Dan ujrah apa? Ujrah al-muadzin. Ya. Upah dari tukang adzan. Nah, dan ini berdasarkan hadits Utsman bin Abil As yang sudah berlalu bersama kita di pembahasan adzan. Nabi bersabda, "Wattakhid mu'addinan la ya'khud ala adanihi ajra." Jadikanlah seorang tukang adzan yang tidak mengambil upah dari adzan yang dia lakukan. Dan di penjelasan tentang ini telah kita bahas ya, bahwa yang dilarang ini adalah tukang adzan yang memang dia mensyaratkan, saya adzan di sini tapi saya digaji sekian. Ya. Ini yang dilarang. Jelas ya? Tapi kalau adzan itu masuk dalam wilayah syariah diatur oleh pemerintah, ya, ditetapkan setiap masjid ada tukang adzannya. Siapa yang adzan di situ oleh pemerintah diberikan upah, maka ini kita katakan apa? Tidak ada masalah. Ya, sepanjang dia adzan di situ, niatnya adalah ikhlas untuk adzan. Adapun upah itu nomor 2. Jelas ya? Berbeda kalau upah nomor 1, ya. Ya, dan adzan nomor 2 ini lain lagi. Ya, jelas ya? Kedua antara dia dan antara
Allah Subhanahu wa taala, dan itu membatalkan pahala adanya karena dia niatnya adalah dunia. Iya. Baik. Berikutnya wa qafizit tahan. Ya, berikutnya wa qafiz at-tahan. Ini ada dalam sebuah riwayat dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, dari hadits Abu Sa'id Al-Khudri. Ya. Nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an qafizit tahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari qafiz at-tahan. At-tahan itu tukang tumbuk. Ya. Jadi bagiannya tukang tumbuk. Maksudnya begini. Ya, seorang tukang tumbuk itu yang menggiling padi atau menggiling gandum sehingga menjadi tepung. Ya. Dia diberi misalnya tepung atau diberi bahan. Kemudian kamu giling dari situ dan bayarannya diambil dari hasil gilingannya juga. Ya. Dan ini qafiz at-tahan ini bukan semua bentuk barang. Ada bentuk barang yang kalau digiling itu tidak begitu nampak. Kadang sedikit, kadang banyak, kadang dia untung dalam menggilingnya, kadang kadang tidak. Maka ini adalah hal yang tidak diperbolehkan sebab memang manfaatnya tidak jelas. Maka adanya ujrah dalam hal ini itu adalah hal yang manfaatnya tidak jelas. Karena itu dilarang. Iya. Berikutnya kata beliau, wa yajusul istijaru ala tilawatil Quran. Ya, dan boleh dia membayar untuk membacakan Al-Quran. Ya. Dia boleh membayar untuk membacakan Al-Quran la ala ta'limihi. Ya, tapi tidak boleh membayar untuk untuk pengajarannya. Jadi membacakan Al-Quran ya boleh. Ya, tapi kalau mengajarkan hukumnya tidak boleh. Hukumnya tidak boleh. Ya, Syukani rahimahullah beliau berdalilkan tentang hadits Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari tentang kisah kisah orang yang meruqyah dengan membaca surah Al-Fatihah. Ya. Jadi dia meruqyah dengan membayar surah Al-Fatihah. Ya. Dan setelah itu dia mendapatkan imbalan darinya. Maka beliau katakan bahwa ya, kalau membaca Al-Quran tidak ada masalah. Jelas ya? Ya. Tidak masalah berdasarkan dengan hadits itu. La ala ta'limihi. Kalau mengajarkannya tidak. Ya. Dan ini beliau membedakan mengajarkan tidak. Ya. Ini adalah hal yang adalah hal yang ya, kurang kuat, pembedaan yang kurang kuat. Nah, dan beliau di sini menyebutkan sebagian hadits. Ya. Dan hadits itu beliau terangkan ada beberapa kelemahan di dalamnya. Dan ini menyelisihi. Ya, andai kata haditsnya kuat, maka ini pemahamannya harus diarahkan kepada hal yang lain. Ya, sebab telah Syekh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna haqqa ma akhadtum alaihi ajra" Kitabullah. Sungguhnya yang paling berhak kalian mengambil upah darinya adalah dalam mengajarkan Al-Quran. Itu yang pertama. Kemudian sudah berlalu bersama kita di bab nikah. Ya, tentang orang yang menikah dengan mahar Ya, apa yang dihafal dari Al-Quran. Ya, tentunya maharnya bukan dia bacakan Al-Quran, tapi dia mengajarkannya. Ya, jelas ya? Dan ini sebagai bayaran untuk maharnya. Ya, jelas? Maka ini menunjukkan bolehnya. Dan ini insyaallah ta'ala yang kuatnya bahwa di dalam mengajarkannya juga boleh dia mengambilnya. Ya, tetapi di dalam masalah pengambilan dan selainnya, ini tentunya ada dibarengi dengan etika-etika dan adab-adab. Ya. Dan di sini tidak dibahas oleh Imam Syukani di sini. Itu pembahasannya memang di pembahasan lain. Baik ya. Tapi ini hukum asal di dalam masalah. Hukum asal di dalam masalah. Kemudian kata beliau wa yajuzu ayyakriya al-ain. Pakai an di situ ya. Di sini enggak disebut. Wa yajuzu ayyukriya pakai kelihatannya pakai yukriya. Itu lebih lebih cocok bacaannya dari ikra. Akra yukri. Ya. Wa yajuzu ayyukriya al-'ainah muddatan ma'lumah bi ujratin ma'lumah. Ya. Dan dia boleh mengerjakan ya, sebuah benda dengan akad dia disewa pada masa tertentu dengan sewaan yang sudah sudah jelas, sudah dipastikan, sudah tertentu. Ya. Baik, dikasih contoh wa min dalika kira'ul ard.
dari hal ini kiraul ard. Apa dia disewa untuk mengerjakan apa? Mengerjakan tanah. Ya, jadi boleh saja seorang mengerjakan tanah. Ya. Dia disewa untuk mengerjakan apa? Lahan, ya. Suatu lahan, dan dia mengambil upah di situ. Jadi dia mengambil bayaran. Tapi bayarannya kata Syaukani la bi syatri ma yakhruju minha. Tidak boleh dibayar dengan apa? Seperdua apa yang keluar darinya. Tidak boleh dibayar dengan seperdua apa yang keluar darinya. Sebab ini sifatnya orang dipekerjakan. Jelas ya? Orang dipekerjakan di sini. Ya. Nah, jadi ada tanah, selahan tanah. Ya. Saya mendatangkan orang, saya pekerjakan untuk apa? Mengelola apa? Tanah ini. Ya. Pada masa tertentu, kurun tertentu, dengan sewa yang apa? Telah dimaklumi. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Bolehnya saya bayar dengan apa? Bayaran bukan dari hasil bumi. Ya, saya bayar dia misalnya. Ya, kalau kamu kerja dalam sehari, saya beri 100.000 misalnya. Ya, contoh ya. Ya, kalau kamu kerjakan dalam sebulan, maka saya beri misalnya 2 juta misalnya. Ya, ini contoh. Baik. Tapi kalau dia katakan, sudah kamu datang ke sini, ini tanah saya, ya. Apa? Kamu kerja di sini, nanti seperdua dari hasilnya adalah apa? Adalah milikmu. Adalah milikmu. Ya, ini tidak diperbolehkan. Ya. Kalau sewaannya dibayar dengan apa? Hasil bumi. Nah, di sini ada dua hal yang kadang seorang iltibas di dalamnya. Sebab ada pembahasan lain dalam pembahasan fikih. Ini kelihatannya nggak dibahas oleh Syaukani di sini. Yang dalam pembahasannya tentang masalah al-musaqah dan al-muzara'ah. Ya, tentang seorang yang dibayar untuk memelihara tanaman. Dia dibayar untuk apa? Memelihara tanaman. Jadi tanamannya sudah ada. Ya. Dia bekerja memelihara tanaman di situ dengan perjanjian apa? Ya, sebagian dari hasilnya adalah miliknya. Apakah dia tentukan 1/2 atau 1/3? Jelas ya? Atau dia diberi bibit, dia tanam bibit itu, hasilnya 1/2 atau 1/3 misalnya adalah apa? Menjadi miliknya. Ini beda ya pembahasannya. Ya. Sebab ini di kejadian disebut di sini, ini memang orang yang dia apa? Yang asalnya datang untuk disewa di situ, dan sewanya tidak boleh dia bayar dengan apa? Sebagian dari hasil bumi. Tapi kalau akad kerjanya dia kerjasama, ya, ini masuk dalam apa? Bentuk syarikat. Ini lain lagi. Ya. Karena itu ini dibahas oleh para ulama di hal yang lain. Al-musaqah dan al-muzara'ah itu diperbolehkan dengan ketentuan apa? Pohon yang ditanam itu adalah pohon yang boleh. Kemudian upahnya adalah upah yang dimaklumi dengan apa? Dengan pembagian. Misalnya 1/2, 1/3. Jelas ya? 1/2 apa? 1/3. Tidak boleh dia tentukan. Kamu kalau tanam pohon korma ini, maka begitu panen, kamu saya kasih 100 kilo. Kalau disebut 100 kilo ini apa? Tidak boleh. Sebab mungkin saja, ya, hasilnya ketika dia berlipat ganda, dia akan rugi kalau dapat apa? 100 kilo. Tapi kalau dia katakan, kamu dapat 1/3-nya, maka ini 1/3 sudah apa? Adil. Dihitung semuanya nanti dikeluarkan apa? 1/3. Jadi bedakan ya antara ini dan itu. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah. Iya. Ini pembahasan yang ke-9 sudah ya. Siapa yang menanggung bila barang sewaan rusak? Kata beliau, "Wa man afsada man istujira wa man afsada mastujira alaihi au atlafa mastajarahu dhamin." Ya, siapa yang merusakkan barang yang disewakan padanya atau sesuatu yang disewakan padanya, atau dia membuat talaf, ya, membuat apa? Barang itu tidak bisa dipakai lagi. Ya, ini lebih dari rusak ya. Kalau rusak ada sebagiannya yang ini. Tapi kalau talaf dia enggak apa? Apakah dia hilang atau dia sama sekali tidak bisa dipakai lagi? Ya. Yang disewakan dia hilangkan,
maka dhamin dia apa? Dia menanggungnya. Ya, dia menanggungnya. Sebab di sini akadnya akad apa? Akad sewa. Ya. Ya kalau misalnya hilang, dia yang menanggungnya. Dia yang menanggungnya. Nah. Ya. Dan ini berdasarkan apa? Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan selainnya dari Samurah, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala lihat ma akhadat hatta tuaddiyahu." Terhadap tangan itu dia harus menanggung apa yang dia ambil sampai dia kembalikan, sampai dia kembalikan. Nah, ini dalil yang disebut oleh Syukani rahimahullah. Haditsnya dikuatkan oleh Syekh Al-Albani. Baik, selesai ya pembahasan tentang masalah al-ijarah. Ya, kitab tentang sewa menyewa. Azan. Itu ada apa namanya Al-Hasan dari Samura. Wa fi samaihi minhu kalamun masyhur. Itu perbedaan dalam riwayat ya. Ya, dan yang benarnya kapan Al-Hasan Syah dia mendengar dari Samura apa dengan isbatus sama dari lainnya, maka tidak terbatas dia mendengar dalam hadits aqiqah. So pasalnya siapa yang menetapkan mendengar, maka dikatakan al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Ya. Berikutnya kata beliau rahimahullahu taala babul ihya wal iqta. Bab al-ihya, penghidupan, wal iqta dan pembagian. Maksudnya penghidupan dan pembagian lahan. Iya. Dan lahan yang dimaksud di sini lahan yang dianggap apa mati atau belum dihidupkan oleh orang sebelumnya. Jelas ya? Iya. Dan yang dimaksudkan di dalam pembahasan ini, jadi al-ihya menghidupkan, dimaklumi. Ada lahan, belum ada yang kelola, dia hidupkan. Wal-iqta, al-iqta ada banyak lahan, ya. Lalu ditetapkan bahwa lahan ini dari sini sampai sini ini milik fulan, untuk fulan dan fulan. Itu al-iqta. Yang dimaksud dengan menghidupkan adalah dia menghidupkan bumi. Ya, dia menghidupkan lahan yang lepas dari kekhususan dan tidak ada kepemilikan yang maksum di dalamnya. Ya, tidak ada yang apa? Tidak ada kepemilikan yang maksum di dalamnya. Itu yang dimaksud di dalam istilah para ulama. Jadi keluar dari sini kalau
lahan tersebut ya sudah ada pemiliknya. Ya, apakah pemiliknya seorang muslim atau seorang kafir, yang penting ada pemiliknya, tidak bisa apa? Tidak boleh dihidupkan lagi. Demikian pula kalau sudah terjadi akad padanya, pada lahan itu, ada yang memberi atau menjual dan seterusnya, ini menunjukkan ada pemiliknya. Jelas ya? Kemudian lahan ini lepas dari kehususan-kehususan. Iya. Sebab dia keluar dari ikhtisasat. Tidak ada kehususan-kehususan padanya. Iya. Dia bukan lahan yang nanti akan dibangun di jalan. Dia bukan lahan yang nanti merupakan saluran umum. Ya, jelas ya? Nah, itu yang boleh dia hidupkan. Adapun hal-hal yang sifatnya maslahat umum, maka asalnya itu ada wewenang penguasa media yang apa? Ya, dia yang mengaturnya dan kemudian nanti akan mengarahkannya kepada kemaslahatan umum. Maka dari menghidupkan bumi itu disyaratkan beberapa syarat. Ya. Baik, sebelum saya sebutkan syaratnya, saya baca dulu nas-nas tentang menghidupkan supaya kita dari situ tergambar apa yang ya dimaksud di dalam pembahasan ini. Ya, di antaranya adalah hadits Jabir riwayat Ahmad dan Nasai disahihkan oleh Syekh Al-Albani, man ahya ardan maitatan fahiyalah. Siapa yang menghidupkan lahan atau bumi yang mati, maka lahan itu adalah miliknya. Adalah apa? Adalah miliknya. Ya. Tahrib Samurah, man ahata ha'itan ala ardin fahiya lahu. Siapa yang mendirikan tembok di atas sebuah tanah, maka dia adalah apa? Miliknya. Ya. Dia adalah apa? Miliknya. Kemudian di dalam hadits yang lainnya, ya, dari hadits Aisyah riwayat Al-Bukhari dan selainnya, man ammar ardan laysat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Siapa yang menghidupkan bumi bukan milik siapapun, maka dia lebih berhak terhadapnya. Ya. Maka nampak dari sini bahwa menghidupkan bumi itu adalah hal yang diperbolehkan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, lahan yang dia hidupkan itu bukan milik seorang pun, tidak ada pemiliknya. Ya. Lahan yang dihidupkan belum menjadi milik siapapun. Baik. Kemudian syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang menghidupkan lahan itu adalah orang yang menetap di situ. Orang yang apa? Menetap di situ. Iya. Sebab di sini kata menghidupkan. Iya. Dan disebutkan nanti kriteria bagaimana yang kita sebutkan di syarat ketiga. Maka ini menunjukkan bahwa ya, dia diharuskan untuk menetap di situ. Jelas ya? Dan apabila ini tidak disyaratkan, ini akan membuka pintu permusuhan antara banyak manusia dan akan membuka pintu ketamakan. Sebab mungkin saja ada orang yang tidak berkepentingan, ya, dia tidak menghidupkannya, dia datang situ cuma pasang patok, ya. Kemudian setelah itu sudah, ini milik saya. Ya, jelas ya? Orang yang tinggal bertahun-tahun di situ tidak punya apa-apa. Ya. Baik. Jadi kemudian syarat yang ketiga, hendaknya dia letakkan di atas bumi yang dia hidupkan itu, ya, tanda-tanda penghidupannya. Jadi kalau dia hidupkan kan ada tanda-tandanya, ya kan? Apa tanda-tandanya? Ini ada beberapa tanda disebut. Yang pertama, dia pasangkan apa? Tembok-tembok. Ya. Dia pasangkan tembok atau pagar-pagar yang mengelilingi tadi yang dia apa? Dia hidupkan. Ya. Atau kemudian yang kedua, dia telah menggali sumur di situ. Sumur dia gali untuk apa? Dia menyiram di sekitar lahan itu, yang menunjukkan dia akan melakukan apa? Penghidupan dengan menanaminya atau yang semisal dengannya. Ya. Kemudian yang ketiga, dia telah mengalirkan air, ya, ke lahan tersebut dari sumber mata air atau dari sungai dia alirkan. Ini menunjukkan ada penghidupan sebab dia sudah apa?
Sudah banyak usahanya sampai memasukkan air ke dalam lahan itu. Ini nampak penghidupan. Ya, jelas ya? Kalau dia adalah lahan yang kemudian yang keempat, kalau dia adalah lahan yang tadinya tergenang oleh air, maka begitu air itu dia tahan supaya lahan ini tetap bisa cocok untuk dipakai, maka ini termasuk apa? Dia menghidupkannya. Itu termasuk tanda-tandanya. Ya, jelas ya? Termasuk tanda-tandanya. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan penghidupan, menghidupkan lahan. Ya, saya kemarin lihat ada di Tanjung sana. Ya, karena tanah mulai ramai di situ. Saya lihat ada yang kasih patokan-patokan di tengah laut. Ya, laut yang sudah mulai ditutup itu. Ada yang kasih patokan-patokan. Ya. Ini pertama dia kasih patok-patok di situ. Ini tidak menunjukkan tanda penghidupan. Ya. Apa yang dia hidupkan dengan dia kasih patok di laut? Hah? Jelas ya, kecuali kalau dia sudah tembok, dia kuras air laut itu keluar, kemudian dia dia timbun, ini baru ada tanda-tanda apa? Penghidupan. Ya. Ini karena ada isu saja ini mungkin bisa menjadi kepemilikan, akhirnya pasang apa? Ya, pasang patok di situ. Ya, jelas ya? Maka ini keliru. Ya, keliru di dalam hal yang seperti ini. Baik, kita baca ucapan Asy-Syaukani. Jadi jelas ya, itu yang diinginkan dengan masalah penghidupan lahan. Kata beliau, man sabaqa ila ihya'i ardin lam yasbaq ilaiha ghairuhu fahuwa ahaqqu biha wa takunu milkan lahu. Ya. Ini tentang siapa yang berhak menghidupkan lahan, siapa yang terdahulu. Ya, dia yang paling pertama untuk menghidupkan sebuah lahan yang dia belum didahului oleh selainnya, maka orang yang paling pertama ini dia lebih berhak dengannya. Dan ini berdasarkan hadits yang telah kita sebutkan ya. Seperti riwayat dari Aisyah, Nabi bersabda, "Man ammara ardan laysat li ahadin fahuwa haqqu biha." Siapa yang menghidupkan bumi bukan milik seorang pun, maka dia Dia lebih berhak. Wa takunu milkan lahu, dan itu menjadi milik baginya, menjadi milik baginya. Ini dari sisi hukum ya. Ini dari sisi hukum. Dan ini hukum dipakai ya. Dan harus diketahui sebab setiap muslim harus memahami saudaranya dalam hal ini. Ya. Memahami saudaranya dalam hal ini. Ya. Dan hukum ini yang dipakai di peradilan-peradilan dan tata kenegaraan di negara Islam. Jelas ya? Jadi pemerintah yang berwajib di peradilan untuk memutuskan ini milik siapa, maka harus dia lihat siapa yang menghidupkannya. Siapa yang menghidupkannya. Ya. Begitu ada bukti-bukti bahwa dia telah menghidupkan, maka harusnya dia berikan kepemilikan untuknya. Sebab ini hukum dari syariat yang harus dijalankan oleh negara. Ya. Dan demikian pula seorang muslim, kalau dia sudah tahu ini saudaranya sudah mengelola tanah tahunan, ya, tapi berhubung saudaranya ini tidak mengerti administrasi urusan tanah, dia tidak punya surat-surat tanah sampai sekarang. Oh, ini saya sabotasi aja dia. Ya. Saya urus suratnya, saya akan memilikinya. Ini tidak halal baginya. Walaupun dari sisi hukum pemerintahan dia sudah menjadi pemiliknya, tapi dari sisi hukum syar'i dia telah berdosa ya di dalam hal itu mengambil hak saudaranya. Jelas ya? Harusnya kalau dia lihat ada orang seperti ini dia bantu. Ya, dia antar untuk menyelesaikan administrasinya supaya syah menjadi kepemilikannya. Ya, jangan justru dia tidur di atas penderitaan ya saudaranya. Ya baik, ini bukan akhlak seorang muslim. Ya, kemudian dikatakan di sini oleh Syaukani, wa yajuzu lil imam ay yuqti'a man fi iqta'ihi maslahatun syai'an min al-ardil maita awil ma'adin awil miyah. Ya. Bagi seorang imam, ya ini tentang hak penguasa ya, diterangkan di dalam masalah ini. Ada satu khususiah penguasa. Penguasa itu boleh, seorang imam, seorang pemimpin, dia boleh untuk mengikta, ya, dia memberikan tanah, ya, memutuskan sebuah lahan ini diberikan kepada orang yang ada maslahat untuknya, untuk diberi. Ada maslahat untuknya untuk diberi. Nah, dari al-ard al-maita, dari bumi yang belum dihidupkan. Ya, jadi kalau misalnya ada lahan-lahan belum dihidupkan, walaupun belum ada yang kelola, kemudian pemerintah melihat bahwa ada inisiatif, sebagian dari orang diberi
Misalnya pemerintah melihat, ya, ini sejumlah dari masyarakat misalnya, ya, mereka di sini miskin kehidupannya, ya, mereka dipindahkan ke lahan yang kosong, ya, jelas, ya, walaupun belum beliau kelola, langsung dibagi oleh pemerintah. Ini bagian-bagiannya, ini tidak ada masalah, jelas ya. Sebab pemerintah punya hak di situ kalau ada maslahatnya, kalau memang ada maslahatnya. Apakah itu bukan dalam lahan yang tidak dihidupkan saja, lebih daripada itu pemerintah punya hak. Apakah berupa lahan, berupa tambang, ya air maupun apa selainnya. Jelas ya? Sebab ini asalnya pemerintah, tugasnya seorang pemerintah adalah menciptakan maslahat untuk siapa? Untuk rakyatnya. Menciptakan maslahat untuk rakyatnya. Inilah asalnya kenapa wajib adanya penguasa. Ya, jelas ya? Kenapa adanya siasah syariah? Ya, sebab memang itu untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat di dalam negara tersebut. Ya. Dan demikian syariat mengaturnya sedemikian rupa sehingga tercipta kemaslahatan yang kalau diterapkan syariat itu pasti kemaslahatan yang muncul. Ya, pasti. Ini jaminan sebab ini aturan dari Allah yang Maha mengetahui apa yang maslahat bagi siapa? Bagi manusia. Ya, tapi tatkala manusia berpaling dari tuntunan syariat, inilah yang menyebabkan banyaknya masalah. Ya, menyebabkan banyaknya masalah. Baik, selesai sudah ya berkaitan dengan masalah pembahasan al-ihya dan al-iqta. Kita pindah ke pembahasan berikutnya. Kata Imam Syaukani rahimahullahu taala, kitab syarikah. Ya. Ini kitab tentang apa? Masalah persyarikatan. Ya. Ini tentang masalah persyarikatan. Nah, dan di dalam pembahasan persyarikatan ini, Imam Syaukani rahimahullahu taala beliau menguraikan pembahasan yang cukup panjang dan ada beberapa pembahasan yang kita garis bawahi di sini. Ada 9 pembahasan. Ya. Pertama, dasar pembolehan syarikat. Dasar pembolehan syarikat di dalam Al-Quran disebutkan ayat wa inna katsiran minasyuraka wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhum ala ba'd. Dan sesungguhnya banyak dari al-khulata. Khulata yang dimaksud apa? Orang yang bersyirikat dalam kepemilikan kambing misalnya, dia bersyirikat di dalamnya. Sebagian dari mereka itu melampaui batas terhadap sebagian yang lainnya. Ya. Ini disinggung hal yang jelek dari sebagian syarikat yang dia perbuat. Tapi dari sisi hukum dasarnya telah disebutkan dalam Al-Quran bahwa persyirikatan itu adalah hal yang ada. Sisa diatur dengan aturan-aturan agar supaya jangan terjadi apa? Jangan terjadi adanya permusuhan antara syirikat dengan mitranya yang lain. Ya, jelas ya? Baik. Nah, dan di dalam hadits Rasulullah SAW, ya banyak hadits yang menjelaskan tentang disyariatkannya syarikat ini. Ya, dan dimaklumi apa yang diberi judul di sini oleh Imam Syaukani, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wal kala. Manusia bersyirikat dalam air, api dan rumput. Ini diambil dari sebuah hadits dan haditsnya disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan disahihkan pula Syekh Al-Albani dan selainnya. Ya, jelas ya? Baik. Dan ada pendalilan-pendalilan yang lain yang ma'ruf di dalam hal ini, dan ini adalah perkara yang secara umum disepakati oleh para ulama bahwa persyirikatan itu adalah hal yang apa? Hal yang disyariatkan. Ya. Pembahasan yang kedua, manusia bersyirikat dalam 3 hal. Kata Syaukani, an-nasu syuraka'u fil ma'i wan nari wa al-kala. Manusia bersyirikat dalam air, api dan apa? Al-kala. Ya. Dalam mengambil air yang sifatnya umum, air sungai, air mengalir, ya. Tidak ada bukan masuk di kepemilikannya adalah pemilikan umum, itu adalah milik bersama. Demikian pula api. Demikian pula apa? Rumput. Walaupun dia masuk di lahannya, tapi itu adalah hal yang lebih darinya, maka tidak boleh dia tahan. Itu milik apa? Orang bisa mengambil manfaat darinya. Bisa mengambil manfaat darinya. Jelas ya? Ya, kecuali kalau air tersebut sudah menjadi khususianya, ya, misalnya dia menjual air, ya, atau dia memiliki air di rumahnya, maka ini adalah hal yang menjadi miliknya, tidak diberi kecuali dengan apa? Dengan izin atau dengan akad jual beli. Jelas ya? Baik. Dan penyebutan bahwa manusia bersyirikat dalam 3 hal ini menunjukkan bahwa persyirikatan itu adalah hal yang terjadi di mana? Di tengah manusia.
Ya. Dan hal ini adalah hal yang ada maslahatnya. Hal yang ada maslahatnya. Ya, sebab manusia tentunya tidak hidup sendiri. Orang yang hidup tidak hidup sendiri di dunia. Ada orang lain yang hidup. Ya, maka diatur dengan aturan-aturan yang menyebabkan tercipta kemaslahatan bersama di dalam kehidupan tersebut. Kemudian kata Syaukani rahimahullah, ini pembahasan yang ketiga, siapa yang dia berhak bila terjadi perselisihan. Kata beliau, wa idza tashajara al-mustahiqquna lil ma' kana al-ahaqqu bihi al-a'la fal-a'la yumsikuhu ila al-ka'baini thumma yursiluhu ila man tahtahu. Ya, apabila mereka bersyirikat atau apabila mereka berselisih dalam apa? Dalam masalah air, maka yang paling berhak di dalam hal ini adalah apa? Yang paling tinggi, kemudian paling tinggi. Maksudnya yang paling dekat dengan apa? Ya, pengairan atau mata air, yang paling dekat dari situ. Ya. Kemudian yang setelahnya. Ya, dia tahan untuk setinggi apa namanya? Mata kakinya, kalau sudah setinggi itu, maka dialir ke apa? Ke tanah berikutnya. Ya, jelas ya? Sekarang tanah banyak sekali. Air dari mana? Dari sungai atau dari gunung. Kan mengalir airnya ya. Ya. Maka yang pertama kalau air ini lewat, ya. Dia masuk dulu ke siapa? Kebun siapa? Yang paling dekat. Ini kalau terjadi apa? Terjadi perselisihan. Kalau tidak ada perselisihan, semuanya bisa mengambil sesuka hatinya tanpa mengganggu yang lain. Begini apa? Tidak ada masalah. Asalnya mereka bersyirikat. Tapi kalau terjadi perselisihan, maka hukum yang diterapkan dilihat yang paling dekat. Sebab dia yang lebih apa? Berhak. Ya. Jelas ya? Lebih berhak. Ya. Maka yang paling dekat, kemudian setelah itu baru mengalir kepada apa? Yang setelahnya. Mengalir kepada yang setelahnya. Nah, dan ini telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang merupakan asal apa namanya riwayat yang menyebabkan turunnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua orang yang bertikai dalam masalah air ini, maka Nabi tetapkan bahwa yang berhak adalah si fulan, dia dulu yang dialiri. Ya. Maka orang tersebut berkata, ya Rasulullah, apakah karena dia kerabatmu kamu dahulukan dia? Ya. Maka Nabi SAW marah dengan hal tersebut. Ya, kemudian turunlah ayat itu menjelaskan. Ya, fala wa rabbika, tidak demi Rabbmu, la yu'minuna, mereka tidak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sampai mereka menjadikan kamu sebagai hakim pada apa yang mereka berselisih di dalamnya. Ya, jelas ya? Dan secara khusus ditahan sampai dua lutut. Ini Imam Syaukani rahimahullahu taala, beliau berdalilkan ya dengan apa namanya hadits ya, dengan hadits Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qada fi saili mahzurin ya ayyumsika hatta yablugha al-ka'baini thumma yursil a'la 'ala al-asfal. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan ketetapan pada air yang mengalir untuk ditahan sampai apa? Sampai mata kaki. Ya, kemudian orang yang paling atas dia kirim ke yang bawahnya. Ya, dari sisi sanad silsilah ini Amr bin Shu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ini silsilah yang dihasankan. Saya dilihat yang di bawahnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menghasankan sanadnya. Nah, dan ada sebagian para ulama yang mengatakan bahwa hadits itu adalah mauquf. Haditsnya adalah mauquf. Ya. Tak ada riwayat yang lain ya semisal dengan hal tersebut ya dikeluarkan dan haditsnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di Sahih Ibnu Majah. Juga maknanya seperti itu. Ya. Yang jelas hadits-hadits dalam hal ini seperti yang disebutkan oleh Imam Syaukani, ini adalah hadits yang salihah lil ihtijaj. Bisa dipakai apa? Berhujjah. Jelas ya? Nah. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yajuzu man'u fadlil ma'i liyamna bihil kala. Ya. Liyamna bihil kala. Tidak boleh seorang itu menahan sebagian kelebihan air untuk menahan dengannya al-kala. Ya. Tidak boleh. Dan ini larangannya sudah berlalu ya. Tersebut sudah berlalu. Ya. Dan tidak apa-apa saya ulangi di sini dari hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim, la tamna'u fadlal ma'.
litamna'u bihil kala. Ya, jangan kalian melarang apa? Melarang kelebihan air sehingga kalian menyebabkan dengannya tidak bisa, supaya kalian apa? Supaya tidak ada rerumputan yang bisa tumbuh dengannya. Nah, kemudian setelah itu Asy-Syaukani rahimahullah taala pindah ke pembahasan yang keempat tentang masalah penguasa boleh melindungi sebagian tempat guna kemaslahatan umum. Kata beliau, walil imami ayyahmiya ba'dal mawadhi'. Ya. Baik. Walil imami ayyahmiya ba'dal mawadhi' li ra'yi dawabil muslimina fi waqtil hajah. Dan bagi seorang imam, dia boleh melindungi, ya, boleh memberikan batasan, ya, atau menjadikan sebagai tanah terlarang, daerah terlarang, sebagian tempat untuk nanti, ya, bisa menjadi tempat dikembalakannya binatang ternak kaum muslimin pada waktu diperlukan. Ya, jadi ini dari kemaslahatan. Ya, mungkin ada sebagian air atau ada sebagian tempat itu dijadikan sebagai daerah terlarang, tidak boleh ada masuk di situ. Jelas ya? Ya, pemimpin punya kemaslahatan yang dia lihat di situ. Nanti di masa diperlukan barulah dipakai. Jelas ya? Sebab kalau tidak diperlukan semuanya dibuka, mungkin yang baik ini akan menjadi rusak. Ya, terlalu banyak akhirnya menjadi rusak, tidak dipakai. Maka boleh saja dia Ya, dijadikan sebagai tanah terlarang. Nanti begitu diperlukan baru dia diberikan. Nah, dan ini dari ijtihad seorang penguasa, seorang pemimpin. Dia melihat kemaslahatan umum di dalam hal ini. Ya, kemudian kata beliau, ya, wa yajusul ishtiraku. Ini di sini mulai sudah beliau menjelaskan bentuk-bentuk persyarikatan. Ya, wa yajusul ishtiraku fin nuqud wa tijarat. Ya, dan boleh bersyarikat di dalam uang-uang, ya, dalam mata uang, wa tijarat, dan di dalam bentuk-bentuk perdagangan. Wa yaqassamur ribhu ala ma tarataya alaihi, dan keuntungan dibagi, ya, sesuai dengan apa yang keduanya saling ridha di dalamnya. Baik, ini perlu pendahuluan untuk pembahasan syarikat ini. Saya katakan bahwa syarikat itu, persyarikatan itu terbagi dua. Ada persyarikatan berkaitan disebut dengan nama syarikah al-amlak, syarikat di dalam masalah kepemilikan. Ada syarikat di dalam masalah akad. Ada syarikah fil uqud, di dalam akad-akad. Kalau syarikat dalam kepemilikan, misalnya satu tanah bersyarikat dalam kepemilikannya berapa orang? 2 orang, 3 orang. Ini syarikat fil amlak. Dan ini sudah berlalu sebagiannya, ya. Sekarang syarikat dalam uqud, dalam akad. Ya, inilah bentuk-bentuk persyarikatan yang terjadi yang manusia bertransaksi di dalamnya. Ya, manusia bertransaksi di dalamnya. Dan ini syarikat yang seperti ini terbagi 5. Ya. Syarikat merupakan di dalam akad persyarikatan itu ada berapa? Ada 5. Yang pertama adalah syarikat al-anan atau al-inan. Syarikat al-inan. Ya. Syarikat yang kedua adalah syarikat al-mudharabah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah syarikat al-abdan atau syarikat al-wujuh dulu. Al-wujuh. Kemudian yang ketiga syarikat al-abdan. Kemudian yang keempat syarikat al-mufawadah. Syarikat al-mufawadah. 5 jenis syarikat. Ya. Ada syarikat yang pertama, syarikat al-anan. 2 orang bersyarikat. Dua-duanya punya duit, punya modal. Ya. Dua-duanya punya duit dan punya punya modal. Mereka sekaligus bersyarikat dalam modal dan di dalam usaha tersebut. Ini disebut syarikat Syarikat al-inan. Jelas ya? Syarikat al-inan. Ya. Syarikat yang kedua syarikat al-mudharabah. Ya, kalau syarikat al-mudharabah, nah, yang mudharabah ada kalimat ad-darb, ya, fil ard. Ad-darb fil ard berarti dia Dia berjalan di atas muka bumi mencari Mencari kebaikan untuknya. Ya. Dan yang dimaksud dengan syarikat mudharabah, ya,
dia sebagian dari syarikat diberikan harta yang dia pakai untuk menghasilkan keuntungan. Ya. Jadi bentuknya syarikat mudharabah ini, satu pemilik modal dan satu adalah apa? Pengelola. Ada pemilik modal dan ada apa? Ada pengelola. Ya. Jadi ada yang punya modal dengan duitnya, ada yang dia bersyarikat di dalam dengan apa? Dengan tenaganya. Dengan apa? Dengan tenaganya dan keahliannya. Jelas sampai sini? Iya. Maka ini disebut dengan nama syarikat mudharabah. Ya. Syarikat berikutnya adalah syarikat al-wujuh. Ya. Syarikat al-wujuh. Ya. Semuanya tidak punya duit. Ya. Tidak punya duit. Dan dua-duanya juga tidak bekerja. Ya. Tidak punya modal dengan apa? Tenaga. Tapi dia punya modal dengan kedudukan. Ya. Maka inilah disebut dengan syarikat apa? Syarikat al-wujuh. Ya, jelas ya. Dan ini wajar di persyarikatan. Ya, dalam sebuah syarikat misalnya dalam PT ya, persyarikatan. Ya. Ada yang punya modal, dan ada yang duduk di situ dia sebagai syarikat. Tapi kedudukannya ya dan keberadaannya di situ itu dihitung sebagai saham. Sebab apa? Sebab kedudukan dia itu dianggap sebagai apa? Ya. Sama kalau dia menggunakan saham yang banyak untuk masuk di situ. Dengan apa? Kedudukannya. Maka ini diperbolehkan. Ini syarikat apa? Al-wujuh. Tapi sifatnya wujuh, dia hanya ya, cuma modal kedudukan, dia mengarahkan orang, dari situlah baru terbagi apa? Keuntungan. Ini syarikat al-wujuh. Dan ini juga dari syarikat yang diperbolehkan. Kemudian syarikat yang keempat namanya syarikat al-abdan. Semuanya tidak ada modal. Ya, tapi mereka bersyikat dalam apa? Dalam bekerja. Ya, dalam tenaga saja mereka bersyirikat. Ya, jelas ya? Mereka bersyirikat. Misalnya ada orang masuk ke hutan. Ayo kita sama-sama masuk ke hutan. Apa yang kita dapat dari kayu, ya kita bawa saja semuanya. Nanti hasilnya kita jual, nanti kita bagi berapa? Bagi dua. Jadi semuanya bersyirikat dengan apa? Bersyirikat dengan tenaga, tidak ada modal. Jelas? Semuanya ada tenaga di dalamnya bersyirikat. Ya. Ini syarikat yang berapa? Yang keempat. Syarikat yang kelima ini mengumpulkan 4 syarikat semuanya. Ya. Jelas? Jadi ada modal dengan harta, dia ada modal dengan apa? Dengan kedudukan, ada modal dengan badan, ada modal dengan langsung dia bekerja. Jelas? Ya. Ini syarikat yang kelima disebut dengan nama syarikat apa? Al-mufawadah. Syarikat al-mufawadah. Ya. Dan bersyarikat ini boleh saja. Ya. Adalah hal yang disyariatkan, masuk dalam keumuman bolehnya persyarikatan. Bolehnya persyarikatan dan disyaratkan ya. Apa? Berkaitan dengan masalah pembagian hasilnya, ini adalah kesepakatan antara orang-orang yang bersyarikat. Ya. Sesuai dengan keadaannya masing-masing. Ya. Kalau si pemilik modal, misalnya sebuah syarikat, itu lebih ditentukan dengan apa? Dengan modal. Orang yang bekerja di situ misalnya, ya, dia bekerjanya tidak terlalu banyak, maka harusnya si pemilik modal, ya, rabah keuntungannya lebih apa? Lebih ditinggikan daripada apa? Pengelola. Tapi kalau sebuah pekerjaan pengelola yang lebih banyak, apa namanya, pekerjaannya, ya, modal, ya, walaupun diperlukan, tapi yang keuntungan itu lebih banyak kalau si pengelola yang lebih banyak bergerak, maka ini untuk pengelola diberi apa? Lebih banyak. Ya. Dan sekali lagi penentuannya itu dengan apa? Menentukan persenan. Ya. Jadi sebut ini misalnya sekian persen, ya, antara pemodal dan si pekerja misalnya berapa? Ini 40%, 50 atau 50 atau sana 70 sini 30. Ya, jelas ya? 30%. Dan di persyarikatan ini dijaga, kalau dia ada pokok harta, maka pokok harta yang dijaga. Dalam artian kalau ada keuntungan, maka keuntungan ini menutupi apa? Pokok hartanya. Menutupi pokok hartanya. Jelasnya? Nanti kalau sudah lebih, ya pokok harta tetap terjaga, ya ada kelebihan dari keuntungan, barulah ada apa? Barulah terjadi pembagian sesuai dengan akadnya apa? Masing-masing. Jelas ya? Sesuai dengan akadnya masing-masing. Ini bersyarikat ya. Ya. Beda dengan orang bekerja dan dia sebagai pegawai di situ.
Ini bentuknya sewa menyewa. Itu dalam pembahasan apa? Pembahasan ijarah. Tapi kalau syarikat di sini, untung sama untung, rugi sama apa? Sama rugi. Kan begitu? Ya. Ada untung, maka semuanya untung. Rugi, maka semuanya apa? Rugi. Andai kata sebagiannya punya harta, sebagiannya dengan tenaga, maka yang punya harta dia rugi dari modalnya, yang punya tenaga dia rugi dari apa? Tenaganya. Jelas sampai sini? Inilah persyarikatan yang akan dibahas di sini oleh Imam Asy-Syaukani di pembahasan berikutnya. Kata beliau, wa yujuzul ishtirak fin nuqudi wat tijarat. Dan boleh bersyarikat dalam duit-duit dan apa bentuk-bentuk perdagangan. Ini kita sudah sebutkan ya bagaimana bentuk-bentuknya. Wa yuqassamur rabh wa yuqassamur ribhu ala ma taradaya alaihi. Dan ribh itu keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara keduanya. Ya, jadi keuntungan tidak ada ukuran. Keuntungan itu harus berapa? Apa harus setengah-setengah, 50-50? Ya. Apakah harus pemodal lebih banyak atau pengelola lebih banyak? Ini tidak ada ketentuan. Tapi yang dilihat adalah apa? Kesepakatan dan keridhaan antara apa? Ya, orang yang bersyarikat. Mereka yang saling ridha dan saling sepakat. Jelas sampai sini? Ya. Dan tentunya kesepakatan dan keridhaan ini itu dilihat dengan jenis amalan, bentuk modal dan seterusnya. Ini kan semuanya pertimbangan-pertimbangan dimaklumi di dalam apa? Di dalam persyarikatan. Jelas sampai sini? Baik. Kemudian kata beliau, wa tajuzul mudharabah ma lam yashtamil ala ma la yahil. Dan boleh syarikat mudharabah ya, kalau tidak mengandung perkara yang tidak dihalalkan. Ya, kalau dia bersyarikat dalam perkara yang tidak dihalalkan, maka ini apa? Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa idza tashajara asy-syuraka'u fi urdi at-tariq kana sab'ata adru. Ya. Kata Syaukani rahimahullah, kalau dua orang bersyarikat, ya. Dua orang apa? Bersyarikat tentang luasnya jalan. Ya, atau para syuraka bersyarikat dalam luasnya jalan, maka luas jalan itu apa? Diukur dengan 7 hasta. Ya, begitu kalau bersyarikat. Ini berdasarkan hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalaftum fit tariq faj'aluhu sab'ata adru'." Kalau kalian berselisih tentang jalan, maka jadikanlah jalan itu berapa? 7 hasta. 1 hasta itu dari ujung jari tengah ini sampai ke mana? Ke siku. Ya, jadi ukur 7 kali itu 7 apa? 7 hasta. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullah, selesai ya persyarikatan di sini. Masih di bab persyarikatan, tapi beliau selingi di sini tentang etika di dalam bertetangga. Ya. Disebutkan sebagian etika dalam bertetangga oleh Syaukani di sini karena memang tetangga ya, antara bertetangga ada sebagian hal yang mereka bersyarikat di dalamnya. Jelas ya? Karena itu Syaukani berkata, "Wala yamna'u jarun jarahu ay yaghrisa khashabatan fi jidari." Iya. Dan jangan seorang tetangga melarang tetangganya. Ya. Jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam sebuah kayu di temboknya. Jelas ya? Ya. Jadi ini dari bertetangga. Ada bangun rumah misalnya tetangga. Tetangganya mau tambah langsung dari tembok tetangganya dia bangun di situ. Makanya tidak boleh apa? Tidak boleh dilarang. Ya, jelas ya? Tidak boleh dilarang. Atau dia pasang kayunya di situ. Ya, dia sandarkan kayunya di tembok tetangga, itu tidak ada masalah. Sebab ini dari apa? Hal yang boleh dia manfaatkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang ya, seorang tetangga berbuat perbuatan seperti itu, dia melarang tetangganya. Karena itu dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'u jarun jarahu ay yaghriza khashabatan fi jidari." Jangan seorang tetangga melarang tetangganya untuk menanam kayu di temboknya. Jelas ya? Baik. Kemudian kata beliau, "Wala darara wala dirar baina syuraka." Dan tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan antara orang-orang yang bersyarikat. Ya, di sini pentingnya bersyarikat itu. Ya, makanya orang yang berdagang itu jangan dia berpikir mencari keuntungan saja. Ya. Betul, keuntungan dituntut tentunya. Orang yang berdagang, untuk apa dia berdagang kalau tidak cari keuntungan? Ya, jelas ya.
Tapi jangan sampai karena dia mencari keuntungan, dia berbuat apa? Dia berbuat dosa dan membahayakan orang lain. Ya. Dan ini alamat tidak diberkahi pada seorang. Jelas ya? Maka jangan dia membuat bahaya dan membahayakan orang lain. Ya, apalagi mereka sama-sama bersyirikat. Sama-sama bersyirikat. Ya. Yang kalau dia keluar dari syirikat itu akan membahayakan apa? Pemilik modal yang lainnya yang sudah terlanjur masuk di dalamnya. Maka ini tidak boleh. Ya, seperti ini. Misalnya saya bersyirikat dengan seorang. Orang ini dia punya harta syirikat. Saya dengan apa? Dengan tenaga misalnya. Tiba-tiba saya pergi begitu saja. Padahal keahlian ada pada saya. Ya, dan modal sudah dikeluarkan, sudah banyak yang dikeluarkan. Kira-kira ini bagaimana bentuk seperti ini? Ya, ini tentunya membahayakan apa? Para syirikat tersebut. Ini adalah hal yang tidak dihalalkan. Masuk dalam ketentuan umum, ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar. Ya, tidak boleh ada bahaya dan pembahayaan. Kemudian kata beliau, wa man darra syarikahu jaza lil imani uqubatuhu biqal'i syajarihi aw bai'i darihi. Ya, apabila seorang syirikat membahayakan mitranya, maka boleh bagi seorang imam, ya, boleh bagi seorang pemimpin, ya, bagi pemerintah untuk memberikan hukuman kepadanya dengan mencabut pohonnya, ya, atau menjual apa? Menjual rumahnya, ya, dengan menjual rumahnya. Nah, ya, ini tentunya kalau mereka bersyirikat dalam kondisi yang ada terlibat di dalamnya pohon dan ya rumah sebagai hukuman di dalamnya. Ya, jelas ya? Maka hal yang disebutkan oleh Imam Syaukani ini sebagai bentuk hukuman ini akan datang sebenarnya di pembahasan tentang apa? Di pembahasan tentang bab tentang al-hudud, ada yang disebut dengan nama ta'zir. Ya, memberikan hukuman untuk membuat orang apa? Jera berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Ya. Jelas? Atau membuat bahaya di tengah manusia. Ya. Dan di sini beliau sebutkan hadits di syarah. Ya, haditsnya ada kelemahan. Haditsnya apa? Ada kelemahan. Tapi dia masuk di nas-nas umum. So, pasalnya pemerintah, ya, pada hal-hal yang terjadi kezaliman, dia boleh untuk masuk di situ dan mengangkat kezaliman tersebut. Mengangkat kezaliman tersebut. Baik. Sekira cukup sampai sini ya. Sudah lewat waktunya. 15 menit. Ya, ini banyak pertanyaan. Nanti aja pertanyaannya ya. Insyaallah mudah-mudahan besok kita bisa melancar dengan cepat. Ya, sudah ada waktu bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan. Ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.